Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin lagi, nama saya Sukri. Kembali lagi bersama saya di kuliah pemrosesan polimer. Kali ini kita telah melaksanakan UTS ya. Jadi UTS itu di kampus dengan, wow, ternyata soalnya nggak terlalu sulit, tapi menulisnya banyak ya. Tangan pegal, tapi alhamdulillah memuaskan ya waktu itu. Saya bisa ngejawabnya. Semoga hasilnya baik. Amin. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang mana ini nggak kalah penting untuk pemrosesan polimer dan sering juga kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah pemrosesan menggunakan thermoforming dan rotational molding. Jadi ini pengantar dulu sedikit. Saat ini di 4.0 ya bisa kita bilang adanya GoFood, GrabFood, ShopeeFood, kita itu memesan makanan sangat mudah, apalagi dengan promo ya. Jadi mahasiswa ya pastilah memakai kesempatan itu untuk makan enak kan. Nah, jadi kemasan makanan ini yang paling banyak digunakan itu tetap plastik. Benar tidak? Benar. Baik itu misalnya dia wadah makanannya, kayak misalnya ada tempat nasi, kayak hokben gitu kan, nasi, terus ada makanan ayamnya atau apalah gitu kan. Nah, bungkusnya pun plastik. Nah, tapi nanti kita akan membahas dia lebih ke thermoforming ini yang bagaimana sih. Nah, itu kita akan bahas di sini. Pokoknya karena ya ini nggak bisa kita lepaskan ya, atau pasti kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, makanya ini memang harus kita bahas gitu. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini ada 6 untuk thermoforming ya. Ada 6. Kita akan bahas dasar-dasar thermoforming, kemudian kita bahas kelebihan dan kekurangan dari thermoforming, kemudian kita bahas skema mesin thermoforming, parameter mempengaruhi proses thermoforming, material thermoforming, cacat pada thermoforming. Jadi dasar-dasar proses thermoforming ini apa sih gitu kan? Nah, ini pertanyaan yang ya paling iyalah pertanyaan pertama ya. Kita harus tahu dulu. Jadi kita pengen mengubah lembaran plastik ini, teman-teman. Ini lembaran plastik ini jadi sebuah produk. Produknya seperti ini, atau ini itu bisa. Jadi kita bikin yang awalnya hanya lembaran plastik, itu kita ubah menjadi sebuah produk gitu kan. Nah, jadi kita inginkan produknya itu berkontur gitu, teman-teman. Nah, jadi termoforming ini adalah proses pembentukan lembaran plastik hingga mencapai bentuk tertentu yang dapat digunakan pada aplikasi tertentu. Kebayang nggak sih? Kebayang dong. Jadi lembaran plastik adalah, ya ini merupakan proses tentunya dari ekstrusi ya, karena dia memiliki penampang yang sama. Jadi lembaran ya, bisa pakai ekstrusi atau dia pakai film apa ekstrusi blow molding itu bisa juga, atau pakai yang si apa namanya film gitu ya bisa juga. Jadi ini kita pakai produk setengah jadi atau produk sekunder. Kemudian kita memberikan pemanasan pada si lembaran plastik tadi, di mana kita jepit dulu ya dua-dua si sisinya. Kemudian biar dia nggak apa top staking di situ, dia nggak bergerak-gerak. Kemudian moldnya ini atau positif mold itu kita sebut juga dia melt mold. Dia akan di dinaikkan ke atas sehingga karena tadi kita berikan temperatur atau pemanasan pada si lapisan lembaran plastik tadi, maka tadi kan udah berkurang ininya ya, kekakuannya sehingga dia dapat bergerak gitu kan, atau dapat menyesuaikan. Nah, karena kita naikkan si mold tadi, maka akan menyesuaikan. Kemudian kita berikan vakum. Jadi diberikan vakum ini apa? Karena kalau nggak kita berikan vakum, maka dia bentuk si lembaran tadi nggak langsung bentuk peta kayak gini dia, tapi yang bentuk merah kayak gini. Kemudian kita berikan vakum karena ditarik dia kan. Nah, jadi kayak seolah-olah kita memberikan tekanan tarik gitu, apa? Kita tarik gitu kan. Nah, jadi dia mengikuti bentuk moldnya. Sehingga ke apa? Setiap akan mempunyai molding. Jadi kita begitu ya pembentukannya. Jadi
Ada dua pembagiannya sebenarnya, secara ukuran ketebalan. Ada yang menggunakan lembaran di mana itu 1,5 sampai 9,5 mm, itu disebut thick gauge thermoforming atau heavy gauge thermoforming. Dan kalau menggunakan film kurang dari 3 mm disebut thin gauge thermoforming. Ini kita ada dasar-dasar thermoforming dulu ya. Jadi thermoforming itu dibagi jadi dua. Ada one step forming, tiga deng. Ada one step forming, two step forming, sama kalau nggak salah kita bahas nanti ada namanya twin. Twin mana ya? Sorry, ada twin sheet thermoforming. Kita bahas dulu yang one step dulu ya. One step aja pun banyak nih. Jadi one step forming ini adalah proses thermoforming yang melibatkan satu tahapan proses pencetakan. Satu tahapan proses pencetakan. Nah, tapi si one step forming ini juga memiliki pembagian. Ada tiga teman-teman. Ada si draft forming, vacuum forming, sama free forming. Dan ini akan kita bahas satu-satu. Kemudian kita bahas dulu yang si draft forming ini. Jadi kalau si draft forming ini konsepnya dia ada lembaran plastik yang kita panaskan tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian si moldnya ini bergerak, teman-teman. Si cetakan ini bergerak gitu. Misalnya ini dia. Ini apa lembaran tadi kan, si lapisan plastiknya, lembaran plastiknya kita berikan pemanasan. Kemudian yang D ini si eh, mold tadi itu naik nih. Ini kan harusnya kan kayak gini ya, harusnya kayak gini. Nah, tapi karena naik moldnya, jadi karena diberikan pemanasan kan kekakuan dari si lembaran ini kan menurun. Jadi dia tetap bisa naik mengikuti konturnya ini. Tapi mengikuti kontur pun nggak benar-benar mengikuti. Masih ada ini dia. Nah, bagian sebelah sini dia nggak belum mengikuti mold. Nah, maka dari itu kita harus memberikan vakum. Jadi vakum ini dia em, vakum ini memberikan tekanan tarik gitu pada si lapisan ini sehingga dia akan mengikuti bentuk mold kita. Tapi ada permasalahan ketika kita berikan vakum tadi, maka yang lembaran dekat dari titik vakumnya akan mengalami tarik atau deformasi yang lebih besar sehingga dia lebih tipis lapisannya jika dibandingkan daerah yang agak jauh atau jauhan dari pusat vakumnya. Maka ini menjadi salah satu permasalahan juga. Jadi dia ketidakkonsistenan dari ketebalan benda apa produk kita tersebut yang akan didapatkan. Kemudian yang kedua ada vacuum forming. Jadi vacuum forming ini lebih gampang sebenarnya konsepnya. Jadi kita sistem pencetakan dilakukan hanya dengan memanfaatkan sistem vakum tanpa pergerakan cetakan. Jadi cetakannya diam, kemudian polimer sheetnya atau lembaran polimer tadi kita panaskan dengan radiant heater atau heater apapun lah dia ya. Nah, sehingga ketika dia memiliki kekakuan yang turun, kita klem. Nah, kita jepit, harus memang dijepit dong. Nah, di sini kan karena dia dijepit, dia di sini kan nggak ada udara yang masuk keluar lagi kan. Nah, disinilah kita saatnya kita vakum dia. Nah, kita vakum, otomatis dia kan akan ditarik kan, seolah-olah. Jadi dia mengikuti si bentuk kontur dari si ini, si moldnya. Nah, ketika dia udah selesai divakum kan bentuknya seperti ini jadi mengikuti moldnya. Jadi dia udah solidified product. Kemudian ya kalau kita nggak perlu ininya kita buang yang produk tadi di sini kita buang. Nah, ini kita trim produk. Dan biasanya bagian yang di bawah ini, yang ini lebih tipis karena dia dekat sama pusat vakumnya, sama permasalahan sama si drag tadi masih sama permasalahannya. Kemudian si thermoforming ini ada juga yang disebut free forming. Free forming ini disebut juga bubble forming. Jadi bubble forming ini adalah konsep kita meniupkan udara pada plastik tanpa adanya cetakan. Jadi kayak ya ada lembaran gitu kan. Kita tadi kan udah stacking di sini ya, kita klaim gitu kan. Nah, kemudian kita berikan inflating air atau ya udara kita embuskan sini kan masuk kan otomatis menekan kan sehingga dia membentuk lapisan ya kayak bola-bola gini makanya kita sebut juga bubble bubble forming gitu kan. Nah, jadi ketebak dia ini ada keuntungannya. Keuntungannya apa tuh, Sup? Jadi ketebalan plastik yang terdorong itu merata. Jadi dibandingkan vakum sama si draft tadi ya eh, lebih oke ini ketebalannya.
lebih merata ini. Tapi dia bentuknya sangat terbatas ya, karena dia kita embus, ya bentuknya seperti bubble-bubble aja. Kan nggak mungkin kita embus bentuknya segitiga gitu kan, atau persegi gitu kan. Kalau dia nggak ada pakai cetakan, yang itu nggak mungkin terjadi gitu. Jadi apakah proses ini disukai? Ya nggak juga gitu, karena emang sangat terbatas banget ininya, bentuk produknya. Nah, ini ada, kita klasifikasikan berdasarkan kekurangan gitu ya. Jadi drape forming sama vacuum forming ini, dia ketebalan produk dihasilkan tidak seragam, atau dia inkonsistensi dari thickness of the ini ya, produk gitu kan. Kemudian free forming adalah keterbatasan bentuk yang dihasilkan. Nah, otomatis kan tadi kita udah ada one step ya, one step forming, ada kemudian kita kenal two step forming. Jadi two step forming itu ya secara logikanya aja kita two step, dua langkah. Kenapa kita bikin dua langkah? Ya otomatis ya kita ingin mengoptimasi proses yang udah kita lakukan di one step forming. Jadi kita ya ingin lebih mendapatkan produk yang lebih baik, lebih oke ya. Kita pakai two step forming, itu sebenarnya awalnya kita mencetuskan two step forming ini. Jadi adalah proses thermoforming memberikan dua tahapan proses pencetakan. Dan ini pun dibagi dua lagi, teman-teman. Tadi kan dibagi tiga, ini dibagi dua, lebih dikit. Ada pneumatic preforming sama plug assisted preforming. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Pneumatic preforming. Jadi gini, konsepnya itu sebenarnya kita pakai bubble dan drape itu digabungkan. Ingat nggak? Kalau bubble itu kita berikan embusan kan, eh, pada si lembaran tadi sehingga dia bentuk bubble. Kalau si drape tadi, inilah aku unlock ya. Nah, kalau si bubble kan konsepnya ini tadi, ada initial air naik, dia dimasuk apa, menekan dia si lembaran tadi kan, awal lembarannya kayak gini. Nah, jadi kayak gini, itu dia si bubble. Kemudian ada si drap. Drap tadi kan si mold menurun. Nah, ini dia si mold kita turunkan. Sehingga bentuknya kayak gini kan. Nah, kemudian, nah itu kan tadi kan. Jadi ini keuntungannya adalah ketebalan yang hampir sama dengan bentuk produk yang beragam. Nah, karena tadi kita kalau pakai si drap aja dia ketebalannya kurang seragam, kalau kita pakai bubble ketebalan seragam produknya ini apa namanya terbatas. Kalau pakai pneumatic preforming ini kita lebih mantap lagi. Kita pakai ketebalan hampir sama dengan bentuk produk beragam. Jadi bubble dan drap drap ini emang kita gabungkan gitu ya, mantap. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua ini yang kedua dari pneumatic preforming ya, sebenarnya sama aja. Tapi si ininya eh kalau ini kan udara kita inisiasi buat kayak gini kan. Kemudian si moldnya turun, udaranya kita tekan, jadi tetap bentuk moldnya seperti dia lebih menyesuaikan bentuk moldnya kan. Nah, kalau dia ini yang kedua adalah si lembaran tadi kita vakumkan. Otomatis kan ada ditarik dia kan, jadi bentuknya seperti sama aja, dia bubble tapi dia arah bawah kayak gini. Bubble-nya arah bawah. Kemudian ya kita berikan ini si mold plug into below, dimasukkan si moldnya tadi juga sama aja. Kemudian kita berikan penekanan apa namanya, pressure dari udaranya biar dia sesuai dengan bentuk moldnya seperti ini. Jadi ya sama aja sebenarnya, nggak jauh-jauh beda banget gitu. Tapi tadi kalau yang pertama ya kita berikan tekanan udara, kalau yang ini kita vakumkan, jadi dia ada kayak tarik gitu ya. Jadi dia dasar-dasar proses thermoforming yang kok. Jadi kan tadi ya ada two step kan, ada pneumatic sama plug assisted pressure forming. Jadi kalau si plug assisted pressure forming ini lebih ke female dia. Kita bahas dulu ya apa female dan male. Kalau female itu dia bentuk moldnya seperti ini, dia masuk gitu ya. Kalau male dia keluar kayak gini. Jadi dia kayak lebih mendorong mendorong. Kalau si female itu masuk gitu ya.
Jadi kita mau cetak bagian male atau female gitu. Nah, sama kalau si pneumatic preforming tadi kan bubble sama si drag. Kalau si plug assisted pressure forming ini bubble sama vacuum forming. Jadi dia awalnya ini yang A ya. Nah, ini dia si polymer sheet-nya tadi. Nah, kita seal atau kita clamp, kemudian kita tadi ya panaskan, kemudian kita berikan tekanan, nah kemudian akan bentuk dia bubble, kemudian kita dorongkan, nah kita dorong, kemudian air release kan masuk tuh kan, nah si moldnya tadi itu bukan kita tekan dia bro, bukan kita tekan, tapi kita vakum. Jadi moldnya bukan yang ini, nah bukan yang ini moldnya, tapi moldnya yang ini, nah itu dia bedanya, moldnya yang itu yang peta ini, yang persegi apa ini? Peta itulah dia. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan ini moldnya. Nah, ketika tadi udah didorong, baru kita vakumkan. Nah, gitu seperti itu kira-kira. Kemudian ini jangan lupa dikunci ya, biar dia nggak gerak. Dia ini garat ketebalan dia lebih kecil. Nah, itu maka kita pakai tadi pneumatic preforming sama plug assisted pressure forming gitu. Kemudian ada lagi dia si twin sheet forming. Dia digunakan untuk membuat part berongga. Maksudnya part berongga itu kayak mana? Jadi ya kalau teman-teman bisa lihat ya kayak gini dia bentuknya. Ada rongganya dia di antara dua part gitu ya. Misalnya ada rongga. Nah, kemudian ini juga gitu. Nah, jadi dia konsepnya itu jadi ada upper sheet sama lower sheet, kemudian kita berikan pemanasan atau heating, kemudian ada upper mold sama lower mold, kemudian kita vakumkan, jadi masing-masing akan ke sana, ini ke sini, ini ke sini, ya menyesuaikan bentuk moldnya mereka semua, kemudian vakum masih diproses vakum, ketika sudah menyesuaikan moldnya kita close. Jadi close ini masih panas ya sebenarnya, masih polimer itu kekakuannya masih rendah, jadi dia masih bisa digabungkan. Waktu proses closing ini ada namanya proses difusi satu sama lain. Jadi polimer itu saling berdifusi sehingga dia ngeklem gitu ya, atau dia saling terikat gitu berdifus. Kita ya udah, setelah itu moldnya kita open, kita buka, udah jadi deh finish produknya yang ada bolongannya, ye gitu ya. Nah, kalau teman-teman belum kebayang maksud proses diffuse itu apa, misalnya teman-teman kan beli jus gitu kan. Nah, beli jus kan kayak gini di sini kan. Kemudian nanti di crack-crack gitu kan, ditekan ini kan. Nah, kemudian ada kan plastik di sini ditutup si jus itu, itulah kan di pinggiran itu kayak meleleh gitu kan. Itu proses diffuse dari produk polimer tadi. Itu contohnya. Termasuklah ini tadi, makanya kita closing ini kan nempel di dia dia gitu. Kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan thermoforming. Kelebihan thermoforming itu dia biaya mesin rendah karena moldnya nggak terlalu rumit bentuk-bentuknya, temperatur pemrosesan rendah karena kita memprosesnya nggak sampai TM, ya nggak boleh sampai TM dong ya, karena kita membutuhkan kekakuannya juga gitu, biar dia nggak eh, ya kayak kayak cair, kalau udah kayak liquid udah nggak bisa lagi gitu. Kemudian biaya cetakan murah, tekanan yang dibutuhkan rendah, kecepatan produksi tinggi. Ini sangat eh, bergantung tebal dan keseragaman dimensi yang seragam. Oh iya, betul. Kemudian kekurangan thermoforming, biaya raw material tinggi karena kita memakai lembaran plastik bukan si pelet. Jadi dia ini produknya merupakan ya dari ekstrusi atau film blowing. Jadi dia produk setengah jadi atau produk sekunder. Kemudian kalau nanti teman-teman lihat video, udah ada juga video nanti di YouTube kan, dia scrap yang dihasilkan tinggi. Nah, scrap yang dihasilkan tinggi ini adalah karena dia eh, banyak bagian yang nggak kepake gitu. Nah, tapi ini ya gampang. Ya kita olah lagi dia, kita cacah-cacah, kita jadikan pelet lagi dia. Kemudian bentuk yang dapat dibuat juga terbatas tentunya. Kemudian ketidakhomogenan ketebalan tinggi, betul. Itu merupakan masalah, apalagi yang kita pakai one step forming. Kemudian biaya pekerja tinggi. Maksud biaya pekerja tinggi adalah eh,
kualifikasi dari si kemampuan operator dan quality control itu emang harus tinggi untuk proses ini. Emang kayak ilmunya itu dibayar emang tinggi gitu lah. Ini dia udah kita bahas ya sebenarnya skema mesin thermoforming. Jadi ini garis besarnya seperti ini. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam tapi fungsinya sama aja. Jadi kita ada heater. Heater itu fungsi sebagai pemanas. Heater itu pun ada tiga jenis yang sering digunakan untuk thermoforming. Ada electric heater, kemudian ada hot air gun, sama dia hot air oven, jadi panasnya kayak oven gitu ya. Kemudian ada lembaran plastik ya, bahan dari thermoforming atau ya bahan dasarnya. Kemudian clamping adalah penjepit, mold cetakan, vacuum hole untuk menarik plastik eh, membentuk sesuai mold ya. Vacuum hole itu ya tempat itu ya udara tadi ditarik dikeluarkan. Kemudian plug adalah merupakan male mode atau pendorongnya gitu. Nah, ini ada parameter yang mempengaruhi proses thermoforming. Jadi parameter proses yang mempengaruhi kualitas thermoforming dibagi menjadi 4 secara garis besar. Ada kecepatan vakum, temperatur cetakan, ukuran plug, sama part finishing. Jadi kalau kecepatan vakum adalah kecepatan vakum harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari pembentukan part yang tidak sempurna karena kekakuan akan naik gitu. Betul. Jadi kan kita tahu proses solidifikasi dari si material polimer ini kan relatif cepat. Kemudian temperatur cetakan. Jadi temperatur ini yang kita atur adalah temperatur ruang dan di bawah temperatur solidifikasi dari plastik. Harus diproses sebelum temperatur solid gitu. Jadi proses ngecetak tadi itu jangan di atas atau bukan jangan di atas. Jangan ini ya, jangan jadi kita harus di atas temperatur solidnya. Kalau di bawah temperatur solid ya nggak bisa lagi udah mengeras dia gitu kan. Untuk kecepatan produksi tinggi atau multiple mode. Kemudian ukuran plug. Jadi ukuran plug ini nggak boleh lebih besar 85% dari mold cavity-nya. Karena kalau semakin besar maka produk yang dihasilkan akan terlalu tipis. Terlalu tipis menyebabkan apa? Menyebabkan material itu mudah sobek. Kemudian ada part finishing. Finishing ini termasuk cooling dan trimming. Jadi apabila produk di trimming sebelum dingin akan menghasilkan produk yang bentuknya kurang baik. Why? Ya, karena kita kan waktu trimming itu memberikan beban geser. Jadi beban geser ini saat panas masih memungkinkan si material tadi berubah bentuk. Jadi akurasi kurang baik, dimensi agak kurang akurat jadinya karena kita waktu finishing tadi ngetrimnya masih di belum cooling seutuhnya atau belum solidifikasi seutuhnya. Ini ada material thermoforming, ada banyak, ini mungkin boleh dibaca. Ada ABS, ada PET, ada polistiren, ada PP, PVC. ABS ketahanan impak baik, mudah diproses, ketahanan terhadap lingkungan kurang baik. Kemudian aplikasi untuk luggage, otomotif, part, telepon, musical instrument, case. Ada PET, ketahanan temperatur tinggi, tangguh, stabilitas dimensi yang baik, dan ketahanan kimia yang cukup baik. Dia biasa untuk food and medical tray. Polistiren memiliki proses stability yang baik, stabilitas dimensi baik, clarity-nya oke, ketahanan lingkungan kurang baik, ketahanan kimia yang kurang baik. Ya bisa food and medical packaging, toys, foam product, sama refrigerator liners. Kemudian ada PP, ada polypropylen, ketahanan moisture tinggi, ketahanan pelarut tinggi, ketahanan lingkungan terbatas, kemampuan untuk dilem dan diwarnai kurang baik. Biasanya kita pakai untuk aplikasi otomotif, automotive hardware, material packaging, stadium seat. Kemudian ada PVC, memiliki ketahanan api yang baik, optical clarity cukup baik, ketahanan lingkungan terbatas, ketahanan dipanaskan dapat menghasilkan HCl. Ketika dipanaskan dapat menghasilkan HCl. Kita gunakan aplikasi untuk blister packaging, toys, sama construction materials. Cacat pada produk thermoforming. Jadi ada 4 ya kok di sini yang dijelaskan. Jadi ada bentuk produk yang tidak sempurna. Kenapa ini penyebabnya? Adalah lembaran plastik terlalu dingin. Ya, karena kalau terlalu dingin dia kemampuan untuk menyesuaikan moldnya akan sulit. Kemudian tekanan yang diberikan kurang atau kurang tinggi atau ngevakumnya tadi kurang tinggi tekanannya gitu. Jadi karena dia belum tinggi, nggak terlalu tinggi ya nggak menyesuaikan mold dia nanti si lapisan lembarannya itu. Kemudian ada warping, lembaran plastik terlalu dingin ketika dicetak.
temperatur cetakan terlalu rendah, sama waktu pendinginan kurang lama. Jadi delta pendinginan ini yang jauh atau besar perbedaannya menyebabkan bisa kemungkinan terjadi warping. Dengan otomatis ini pendinginannya terlalu cepat. Kemudian ada cracking, adalah sudut pada mold terlalu tajam, karena kita tahu bahwasanya material tadi akan plastik tadi akan mengalami shrinkage. Saat terlalu tajam, maka konsentrasi tegangan akan menumpuk di satu titik tertentu itu. Kemudian lembaran terlalu dingin ketika dicetak. Kemudian ada cacatnya produk yang dihasilkan terlalu tipis. Nah, terlalu tipis ini biasanya nggak lain-lain ada di tidak tidak bagusnya si heating yang kita berikan. Kemudian dari plug sama part desainnya, desain dari moldnya itu juga nggak pas gitu, jadi terlalu besar. Misalnya nggak lebih dari 80% dari, misalnya si plugnya tadi lebih dari 80% dari mold cavity-nya, maka akan dihasilkan lembaran yang lebih sangat tipis, lebih tipis. Ataupun ketika kita pakai lembaran plastik tadi yang sekunder tadi, bahan bakunya itu udah terlalu tipis gitu. Nah, begitu aja untuk proses si thermoforming. Kemudian ya kita lanjutkan aja ke proses rotomolding. Jadi rotomolding adalah rotational molding. Jadi adalah proses pembentukan plastik dengan memanfaatkan cetakan yang berputar. Digunakan untuk membuat produk berongga yang sangat besar dan seamless. Casting atau cast molding. Jadi seamless itu apa? Jadi seamless itu tau nggak gini? Coba lihat yang punya galon di rumah. Nah, misalnya ini galon. Kan biasa kan kan ada garisnya gitu ya di sini ya. Misalnya kalau kita bikin kayak gini ya. Nah, biasa di sini kan ada garisnya gitu. Aduh, gimana ya? Cara pokoknya kalian lihat lah di sampingnya itu kan ada kayak garis gitu kan. Nah, itu dia. Jadi kita bikin produk yang nggak ada itunya, seamless dia. Jadi ini agak berbeda dengan yang biasanya. Kalau eh, si rotomolding ini nggak pakai injeksi atau nggak pakai termo itu karena ya mahal gitu. Karena dia produknya sangat besar, kita butuh moldnya juga, material yang digunakan untuk moldnya sangat mahal berarti nanti. Makanya kita nggak pakai gitu. Jadi kita pakai si roto molding ini, dan roto molding ini agak unik karena dia menggunakan serbu bukan pelet. Jadi serbu, jadi powder dia. Jadi kita pakai temperatur yang digunakan pada roto molding itu tidak terlalu tinggi. Jadi kita nggak pengen si powdernya melting, tapi dia tersinter aja gitu. Jadi dia kayak kayak nyambung, nanti akan dijelaskan deh kayak kayak mana maksudnya nyambung itu. Jadi kayak gini dia. Misalnya ini ada partikel apa partikel polimernya. Kemudian kalau disinter dia kayak gini bentuknya jadinya. Terus jelek banget lagi. Ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Gabung dia. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ada prosesnya, pertama filling ya. Filling ini dimasukkan polymer powdernya, kemudian ada heating. Heating ini dilakukan dengan pemanasan dari heaternya, kemudian si mold ini dibuat berputar gitu ya, berputar berputar berputar. Waktu cooling pun dibuat berputar-putar-putar, baru di molding, diangkat ya, dilepaskan. Jadi di dalam powdernya ini udah terkandung bahan-bahan atau komponen material yang dibutuhkan untuk proses si rotomolding ini, kayak misalnya ada kita butuh lubrikan, ada binder atau apapun itu, atau pewarna, si koloran. Nah, ya emang emang udah ada dalam powdernya. Jadi ya ini dia ada 4 tahapan proses rotomolding. Kemudian pertama ada loading. Loading ini kita masukkan serbuk polimernya. Jumlah powder yang dimasukkan akan menentukan ketebalan dari produk dihasilkan, benar. Kemudian ada heating. Heating adalah pemanasan yang tidak perlu hingga fully melted. Jadi kita pakai sintered state aja. Ini biasanya waktunya di 7 sampai 15 menit. Ini dengan proses diputar terus ya. Ada rotatingnya. Ini putarannya memang dua arah gitu. Kemudian ada cooling. Cooling ini adalah proses pendinginan cetakan, dan cetakan tetap berputar. Kecepatan pendinginan harus diatur penyusutannya. Oke.
Kemudian ada unloading. Setelah proses unloading, terkadang diperlukan untuk proses trimming pada produk bagian yang tidak dipakai pada produk. Jadi setelah unloading bisa jadi kita ada proses si trimmingnya. Jumlah powder menentukan ketebalan produk, memungkinkan tidak. Nah, kalau terlalu banyak, maka bisa jadi si produk itu tidak sinter dengan baik. Jadi masih ada dia powdernya gitu. Jadi nggak bagus dia apa namanya perikatan satu sama lain si antar serbunya gitu, antar partikelnya. Nah, kecepatan pendinginan ini juga harus diatur teman-teman. Ketika pendinginan terlalu lama maka dia bisa terjadi cracking. Karena bisa karena kan kalau kita tahu kalau misalnya temperaturnya rendah, tekanan rendah, maka struktur yang terbentuk itu kan kristalin. Kristalin itu maka si shrinkage-nya semakin besar, iya dong. Karena dia awalnya acak-acakan, dia berubah menjadi yang sesuatu yang teratur gitu. Jadi semakin shrinkage gitu, maka akan terjadi inisiasi retakan. Itu dia ada stress concentration gitu. Kelebihan rotomolding, ini kelebihan dan kekurangan dari rotomolding. Kalau kelebihannya, biaya cetakan murah, dapat menghasilkan produk dengan ukuran yang sangat besar, biaya peralatan murah, proses pewarnaan lebih mudah, mudah untuk mengganti cetakan. Pewarnaan lebih mudah, ya iya, tadi kan dalam bentuk powder kita masukkan, kemudian dia diputar terus gitu kan. Kemudian kekurangan hanya dapat buat produk yang bentuk sederhana, betul. Kontrol toleransi yang dimensi kurang baik, betul. Karena kita hanya bisa mengatur dari temperatur dan kecepatan pemutaran sama banyaknya powder atau tidak gitu. Waktu pemrosesan lama, benar. Karena pemanasan 7 sampai 15 menit, kemudian melakukan demoldingnya atau menunggu nunggu demolding kan butuh cooling juga gitu segala macam. Kemudian sifat mekanik produk rendah karena dia nggak sampai melting, hanya sinter aja. Kalau sinter kita tahu kan, jadi produknya itu nggak benar-benar bergabung, hanya sebagian aja. Kemudian jenis resin yang digunakan terbatas. Ini ada persyaratan pellet plastik untuk digunakan proses photomolding. Otomatis pellet ini harus dapat diubah ke bentuk serbuk ya. Jadi kita kestabilan thermal tinggi, contohnya ABS sama PVC, itu agak kita hindari karena sulit untuk rotomolding. Kemudian kita harus yang excessively high fusion temperature. Kemudian dia grindability atau mudah dihaluskan, distribusi ukuran partikel tajam, dengan kata lain ukuran partikel seragam atau homogen. Kemudian ukuran mesh untuk rotomolding, ukuran meshnya 16 sampai 50 atau ukuran lubangnya 1,19 sampai 0,927 mm. Jadi ini untuk ukuran meshnya 16 sampai 50, kalau ukuran lubangnya di ini 1,19 sampai 0,927. Kemudian porability, kemudian serbuk plastik mengalir akibat gaya gravitasi. Kan kita tahu tadi prosesnya kan ada dalam suatu mold, kemudian diputar moldnya, ya putar 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 putar, jadi kan harus jatuh gitu biar apa namanya membentuk dia eh, jadi setelah dia sinter ada yang apa sisanya jatuh ke bawah, sinter jatuh ke bawah, jadi lebih merata gitu. Jadi komposisi serbuk sudah ada zat aditifnya, jadi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pemrosesan sudah ada gitu ya. Kemudian ini ada cacat-cacat pada produk rotomolding. Cacatnya ada pertama, ada ketebalan dinding tidak ketebalan produk tidak rata karena dia improper mode rotation, masalah mekanik atau rasio rotasi yang kurang benar. Kemudian ada variasi ketebalan cetakan dan dapat menyebabkan pemanasan yang tidak merata sehingga menempel tidak merata, benar. Karena kita tahu kalau misalnya ketebalan cetakan tidak merata, panasnya pun nggak merata. Panasnya nggak merata, maka untuk sinternya atau menempelnya nanti agak nggak merata juga gitu. Kemudian pemanasan tidak merata dari aluran udara oven. Nah, ini bisa jadi. Terus ada incomplete fusion, siklus pemanasan terlalu pendek, temperatur oven terlalu rendah, aliran udara dalam oven tidak memadai, dinding cetakan sangat tebal, resin memiliki indeks leleh yang tidak tepat. Kemudian cetakan sulit dilepas karena permukaan cetakan terlalu kasar, atau tadi kita tidak memasukkan agen kayak lubrikan atau si mold release agent, mold mold release agent untuk membantu proses pelepasannya. Kemudian ada warping dia pemanasan tidak merata, nozzle air tersumbat, ada bagian terlepas lebih dahulu dari cetakan karena pendinginan terlalu cepat, ventilasi yang buruk menciptakan vakum di bagian dalam. Kemudian low impact strength,
di mana insufficient fusion, di mana pendinginan terlalu lambat, it means kristalitas sangat lebih tinggi, di mana impactnya jadi lebih rendah kemampuannya, kemudian dispersi aditif rendah. Aduh, terima kasih teman-teman telah memperhatikan, agak capek yang ngomong membalap gitu ya. Tapi semoga penjelasannya dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.